Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas 5, yaitu pembuatan dan pemanfaatan name range. Di awal kita masukkan dulu 3 label, yaitu uang masuk, kemudian uang keluar, dan saldo. Langkah selanjutnya adalah kita akan membandingkan atau menghitung dengan 2 cara, yaitu cara umum dengan metode range. Kita lakukan untuk perhitungan yang pertama, yaitu dengan cara umum dengan menggunakan rumus sum. Jadi caranya kita menggunakan formula sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita blok sel awal hingga sel akhir, kemudian tutup kurung. Oke, diperoleh hasil seperti itu. Kemudian kita lakukan hal yang sama menggunakan rumus sum sama dengan sum, buka kurung, kita blok sel awal hingga sel akhir untuk kredit atau uang keluar. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk saldo, kita langsung mengurangkan sel uang masuk dengan uang keluar. Oke, diperoleh hasil seperti ini. Baiklah, kita lanjut untuk cara yang kedua, yaitu dengan memanfaatkan range. Langkahnya, kita kembali ke tugas 4 untuk melihat data debit atau uang masuk, kemudian kita blok, kemudian klik kanan, kemudian tetapkan rentang bernama. Kita masukkan range-nya uang masuk. Nah, di sini akan terblok, akan muncul D5 sampai D104. Apabila kita menggunakan rumus yang ini, maka dia hanya akan menghitung sampai sel 104. Nah, pada kesempatan ini, alangkah lebih baiknya kita menghilangkan baris 104 ini agar supaya ketika data ini bertambah, maka secara otomatis dia akan menghitung seberapa jauh atau seberapa banyak sel yang diisi datanya. Jadi kita cukup hapus, kemudian kita selesai. Jadi dia akan menghitung sampai batas maksimal dalam baris pada sheet ini. Kemudian kita lanjut. Jadi di sini kita bisa mengetikkan sama dengan sum. Kita tinggal mengetikkan nama range-nya. Kemudian tutup. Oke, diperoleh hasil yang sama ya. Jadi tanpa menggunakan rumus sum, tapi kita menggunakan rumus range. Kita lakukan hal yang sama untuk uang keluar. Jadi langkahnya adalah kita blok dari awal hingga akhir sel yang akan kita hitung, yang akan kita buatkan range-nya. Langkah yang sama, tetapkan rentang uang keluar. Oke, di sini seperti penjelasan saya tadi, agar supaya ini bisa terupdate otomatis sesuai dengan jumlah data yang kita masukkan, maka kita hilangkan baris terakhirnya, kemudian kita selesai. Oke, ini sudah selesai ya untuk range uang keluar. Jadi sama dengan sum, kita ketikkan range-nya uang keluar. Jadi secara otomatis ini sudah ada ya. Nah, jadi ini adalah salah satu cara untuk mempermudah kita untuk menghitung ya. Apabila misalnya datanya fluktuatif, artinya bisa bertambah. Nah, lebih baik kita menggunakan range ini karena dia akan mengupdate otomatis dengan rumus yang tadi kita buat. Nah, untuk saldo saya juga akan membuat range-nya. Saldo akhir kan yang ini ya. Berarti kita langsung buatkan, tetapkan, kemudian saldo. Oke, selesai. Sama ya, sama dengan sum saldo kurung. Oke, jadi ini adalah langkah atau cara yang dapat kita gunakan untuk menghitung ya, atau membandingkan cara menghitung uang masuk, uang keluar dan saldo dengan cara yang umum dan dengan menggunakan rumus range. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.